izin untuk bekerja. Maka pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu yaitu mengembala kambing, ya, mengembala kambing. Tetapi kambing yang dia piara, yang sehari-hari dia rawat, dia kasih makan, ya, itu bukan miliknya, tetapi milik orang. Dia hanya menjaganya untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan upah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap hari dengan tekun dia bekerja, dengan sopan, dengan semangat yang tinggi, dia bekerja menggembala kambing. Jadi upah dari menggembala kambing ini dia tidak makan sendirinya, ya. Tidak, upahnya itu dia berikan kepada pamannya, yaitu siapa? Abu Talib. Dia berikan kepada pamannya Abu Talib untuk memenuhi kebutuhan mereka semua. Kemudian, ya, Nabi Muhammad SAW dia menggembala kambing ini jujur, ya, dengan jujur, dengan sifat bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab menjaga beberapa kambing milik orang. Kemudian makanannya setiap hari dia pergi mencari di gurun pasir, ya. Setiap hari ini pekerjaan Nabi Muhammad pada masa remaja, anak-anak sekalian, ya, yang soleh dan soleha. Jadi ingat-ingatnya setiap hari pekerjaan Nabi Muhammad menggembala kambing untuk membantu tadi kebutuhan keluarga. Kemudian menjalan beberapa sampai perjalanan Nabi Muhammad, dia juga pernah ikut berdagang, ya. Dia pernah berdagang. Pada waktu itu belum ada mobil, ya. Kita semua ini berulang. Pada waktu itu mereka naik unta, ya. Pada waktu itu mereka Nabi Muhammad bersama pamannya dan beberapa orang yang ada di kota Mekah itu mengendarai unta. Perjalanan yang begitu jauh, ya. Mereka naik unta membawa dagangan masing-masing pergi ke negeri Syam untuk berdagang, ya. Jadi selama di negeri Syam ini Nabi Muhammad SAW ini dia berdagang dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran. Dari kejujuran inilah Nabi Muhammad banyak yang suka padanya, banyak yang mencontohi. Selain dia jujur, selain dia bertanggung jawab, Nabi Muhammad SAW seorang yang ganteng, seorang yang cerdas, ya. Jadi Nabi Muhammad itu jujur berdagang. Setiap pembeli yang datang kepadanya itu seolah-olah mereka itu hati mereka itu senang dengan sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Ya, setelah berdagang mereka kembali lagi ke kota Mekah. Kemudian itu mereka kemudian ya Nabi Muhammad SAW memiliki lagi yang namanya perang hijab, ya, yang namanya perang hijab. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pada usia 14 tahun, ya, masih kecil, ya, masih usia 14 tahun itu yang sebenarnya bisa berperang. Tetapi Nabi Muhammad SAW lanjutkan tadi, ya, mengenai Nabi Muhammad dalam kehidupannya sehari-hari, dia bersama teman-temannya dia tidak mengikuti apa yang teman-temannya waktu itu lakukan, yaitu ya tradisi buruk, ya. Tradisi buruk itu yang mencakup ada berjudi, ada berzina, kemudian meminum minuman keras. Itu yang Nabi Muhammad SAW dia hindari. Semua hal-hal yang buruk dia hindari. Nabi Muhammad SAW dia hindari, ya. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki hati yang baik, memiliki jiwa seorang pemimpin yang akan membawa kita, yang akan
Umpamanya ada di sini seorang siswa mendapatkan uang yang bukan miliknya. Jadi uang itu apa ya? Dikembalikan kepada pemiliknya. Harus dikembalikan kepada pemiliknya. Itu salah satu contoh sifat yang ada dalam diri Rasulullah yang kita teladani, yang kita lakukan, yaitu jujur. Kemudian salah satu lagi contoh yang ada dalam diri Nabi Muhammad yaitu bertanggung jawab. Contoh kecilnya ya yang ada di sekolah seperti piket. Piket sudah diatur. Hari ini si A, si B yang piket. Kemudian dari rumah sudah tahu, besok piket saya. Jadi anak-anak sekalian datang di sekolah cepat-cepat, kemudian melaksanakan tanggung jawab yang ibu guru berikan, yaitu dengan membersihkan kelas dan halaman sekolah. Dan itu salah satu contoh tanggung jawab yang ada dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu bertanggung jawab. Yaitu jadi kita harus contohi, kita harus teladani semua sifat-sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk ada beberapa pertanyaan yang ibu guru mau berikan kepada anak-anak sekalian. Semoga apa yang ibu guru berikan kalian bisa ingat ya dari awal tadi. Jadi ibu guru bisa kasih pertanyaan, mudah-mudahan ada yang bisa menjawabnya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu, siapa tahu siapa nama paman dari Nabi Muhammad SAW? Iya, benar sekali. Abu Thalib. Yang berikut, coba siapa yang tahu dari anak-anak sekalian salah satu saja sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW? Sifatnya apa? Ya, sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah, salah satu saja sifatnya apa? Sifat Nabi Muhammad, ya? Apa? Apa tadi? Ada tadi yang contoh guru berikan? Yaitu jujur atau sidik. Jadi ada beberapa sifat, ibu guru ulangi, ada beberapa sifat yang ada dalam diri Rasulullah. Yang pertama jujur. Yang kedua adalah dapat dipercaya, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran yang baik. Kemudian cerdas, bertanggung jawab. Itulah ada beberapa sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum ibu guru tutup materi kita pada hari ini, ya, jadi nanti ada beberapa tugas yang ibu guru akan berikan. Nanti kalian kerjakan berkelompok di rumah, ya. Nanti ibu guru bagi kelompok, nanti dikerjakan di rumah. Bisa bertanya kepada orang tua. Jadi